di podcast Cafe Talks. Di era modern ini, banyak orang yang ingin mencapai kebebasan finansial dan meningkatkan taraf hidup. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui investasi saham. Investasi saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menawarkan potensi keuntungan yang besar. Namun, perlu diingat bahwa investasi juga mengandung resiko. Oleh karena itu, penting untuk memahami seluk-beluk berinvestasi sebelum Anda memulainya. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan menjelajahi dunia investasi saham. Saya Anissa Birahmawati, mahasiswi keuangan perbankan yang akan menemani Capital episode kali ini. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian dong ya. Di sini aku akan ditemani oleh narasumber kita yang kece dan keren dan memiliki segudang pengalaman nih tentunya. Langsung saja kita sambut pembicara kita yang sangat keren ini. Oke, halo Mas, boleh sambil duduk silakan. Iya. Halo, apa kabar nih Kak? Kabar baik. Alhamdulillah, oke. Mungkin langsung aja nih ya teman-teman, sebelum masuk ke inti pembahasan podcast kali ini, boleh dong untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, agar nanti yang melihat ke podcast ini tahu nih siapa nama narasumber kita yang kece hari ini. Oke, perkenalkan teman-teman semuanya, saya Nuriat Eko dari Philip Sekuritas. Nah, Philip Sekuritas ini adalah mitra dari Sekolah Vokasi UNS, di mana kami bermitra dalam mendirikan galeri investasi, sehingga nanti ke depan teman-teman dari Sekolah Vokasi UNS, khususnya buat prodi keuangan perbankan, akan banyak bertemu dengan saya, seperti itu, Mbak. Wah, jadi enaknya dipanggil siapa nih? Kak atau Mas nih? Kak boleh, Mas boleh, asal bukan Om aja. Oke, mungkin lebih enak dipanggil Mas kali ya, Mas Eko kali ya. Oke, boleh. Oke, mungkin Mas Eko ini sekarang lagi padat-padatnya gitu ya Mas, kegiatannya. Kalau boleh tahu nih Mas Eko ini ada nggak sih pengalaman organisasi yang pernah Mas Eko ikuti yang membuat kesan yang mungkin menarik gitu? Oke, nah untuk pengalaman organisasi tentunya ini membuat saya untuk flashback beberapa tahun sebelumnya, mungkin waktu ketika masih kuliah, dan itu kalau dihitung dari sekarang mungkin 6 sampai dengan 7 tahun yang lalu. Nah, untuk pengalaman tentunya nggak berbeda dengan teman-teman di perkuliahan. Tentunya ada organisasi baik itu internal dan juga eksternal. Nah, di sisi internal tentunya ada kelompok studi pasar modal, dan itu adalah salah satu organisasi yang mungkin membawa saya sampai dengan berkarir di industri pasar modal, karena kalau membaca terkait dengan prodi ketika saya kuliah pun sebenarnya agak melenceng jauh, dan bahkan nggak ada gambaran dari jurusan ini bisa masuk ke dalam industri pasar modal. Nah, kemudian untuk organisasi di eksternal kampus, waktu itu kita sempat dengan teman-teman di kelompok studi pasar modal, khususnya di kampus saya, kita membuat yang namanya forum. Kebetulan waktu itu saya kuliahnya di Semarang, jadi waktu itu kita bentuk yang namanya forum KSPM Kota Semarang. Nah, forum KSPM Kota Semarang itu adalah forum yang menyatukan kelompok studi pasar modal yang isinya adalah kampus-kampus di Kota Semarang. Nah, waktu itu kita hanya berempat, dan sampai dengan sekarang totally ada sekitar 30 universitas yang tergabung ke dalam forum KSPM Kota Semarang itu. Nah, kemudian kalau mau organisasi lagi, ada lagi waktu itu saya sempat join ke dalam satu komunitas the biggest social movement di bidang capital market. Itu ada di komunitas investor saham pemula. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di Instagramnya untuk melihat apa sih sebenarnya komunitas investor saham pemula itu, seperti itu, Mbak. Oke, keren banget nih ya pengalaman organisasi dari Mas Eko. Mungkin langsung aja ya Mas, kita ke topik pertama tentang pengenalan investasi saham. Oke, menurut Mas Eko, apa sih investasi saham dan bagaimana sih cara kerja dari investasi saham tersebut? Oke, nah investasi saham itu sebenarnya adalah kalau kita pakai teoritis kayaknya teman-teman agak susah untuk dipahami teman-teman. Jadi kalau kita bicara investasi saham itu analoginya seperti kita mau dagang bakso. Jadi misalnya ada contoh sih namanya Pak Ali. Nah, Pak Ali ini adalah pengusaha bakso teman-teman.
Nah, Pak Ali ini adalah pengusaha bakso. Nah, baksonya sudah dirintis dari nol dan sekarang mulai berkembang. Nah, ternyata di tengah jalan usaha baksonya Pak Ali ini membutuhkan modal, teman-teman. Nah, total modal yang dibutuhkan katakanlah adalah 10 juta. Nah, untuk mendapatkan modal itu Pak Ali ini kebingungan nih. Pak Ali mau datang ke perbankan, nggak punya agunan, mau pinjem dengan perbankan juga takut ada namanya riba dan sebagainya. Nah, akhirnya Pak Ali mengajak teman-temannya yang lain. Ada Pak Tono, ada Pak Akbar, ada Pak Bambang. Nah, Pak Ali ini ngobrol dengan ketiga temannya. Cerita Pak Ali, saya ini ada usaha bakso nih. Tetapi sekarang kita sedang kekurangan modal. Nah, kira-kira kalian mau ikut membantu menaruh modal kalian ke usaha saya enggak gitu? Nah, kemudian ketiga temannya ini tanya balik ke Pak Ali. Kira-kira ketika saya menanamkan modalnya ke situ, saya dapat apa? Nah, Pak Ali jawab, nanti teman-teman akan mendapatkan proporsi kepemilikan dari usaha baksonya itu. Nah, ketika teman-temannya ini rata-rata mereka memberikan sumbangan modalnya karena tadi Pak Ali butuh 10 juta. Si temannya tadi ada Pak Bambang dan sebagainya tadi masing-masing memberikan ada yang 3 juta, 4 juta dan juga 3 juta. Jadi semua terkumpul 10 juta. Nah, timbal baliknya apa? Si investornya temannya A tadi punya kepemilikan sebesar 30%. Si temannya yang B tadi dapat kepemilikan 40% dan satunya lagi 30%. Nah, itu adalah sebenarnya konsep dari saham, Mbak. Jadi ketika nanti usahanya Pak Ali ini tiba-tiba untung, katakanlah untung 1 juta, 1 jutanya ini akan dibagi rame-rame. Nah, itu kalau dalam saham itu disebut dengan dividen. Nah, ketika nanti usahanya baksonya ini tiba-tiba naik, tentunya harga nilai investasinya juga naik. Nah, kenaikan itu disebut dengan capital gain. Jadi konsep sederhana dari saham itu seperti itu, kayak gitu. Lalu untuk perbedaan investasi saham dengan investasi yang lainnya itu apa sih, Mas? Nah, untuk perbedaannya sebenarnya investasi itu banyak ya. Ada namanya investasi tanah, kemudian investasi di emas, kemudian investasi ada juga di produk deposito, ada juga di surat utang dan juga saham. Nah, sebenarnya dari semua produk ini bagus. Dan tentunya ketika kita memilih investasi adalah kita punya goal setting dulu nih. Nah, goal setting dari investasi itu adalah kita bisa mampu mengalahkan yang namanya inflasi, tergerusnya nilai mata uang kita. Nah, dari semua jenis instrumen investasi itu ada yang mampu mengalahkan. Kalau kita lihat data dari BPS kita ataupun data dari BI bahwa inflasi negara kita sekarang di kisaran 3-4%, return investasi yang mampu mengalahkan 3-4% itu ada saham. Ada saham, ada obligasi. Nah, balik lagi, mana yang paling menarik? Nah, tentunya kita harus balik lagi ke masing-masing. Nah, masing-masingnya seperti apa? Kita balikan lagi ke modalnya. Nah, kira-kira dari semua instrumen investasi yang mampu mengalahkan inflasi yang paling cocok dengan milenial mana? Nah, tentunya kita harus sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Nah, kenapa saham? Karena saham yang dirasa punya budget yang paling cocok dengan milenial. Kayak gitu, Mbak. Nah, kita jadi tahu teman-teman kalau investasi saham itu sangat baik nih dan dengan segala keuntungannya gitu. Lalu untuk modal awal sendiri di investasi saham itu mulai berinvestasi itu berapa sih, Kak? Oke, nah modal awal untuk berinvestasi saham tentunya modal awalnya adalah minimal pembelian. Nah, minimal pembelian dalam investasi saham itu adalah satu lot. Satu lot itu 100 lembar. Jadi harga saham itu diperdagangkan dalam satu lembar dan harganya bermacam-macam dari harga Rp1 sampai dengan yang paling mahal itu ada 50 ribuan rupiah. Jadi buat teman-teman yang mau beli minimal investasinya tentunya tergantung saham yang mau dibeli. Contohnya yang di sekeliling kita ada namanya Gojek Tokopedia. Nah, Gojek Tokopedia itu harga per lembar sahamnya terakhir tadi saya lihat itu ada di 63 per lembar. Jadi kalau beli saham minimal 1 lot berarti kita butuh modal sebesar 6.300. Contoh lagi ada es krim Campina. Nah, es krim Campina itu adalah salah satu emiten yang diperdagangkan di pasar saham. Nah, es krim Campina itu harganya kisaran di 200 sampai dengan 300. Artinya kita butuh uang sebesar 20.000, 30.000 untuk membeli saham. Jadi untuk membeli saham, kenapa tadi saya bilang di awal bahwa investasi sahamnya paling cocok untuk milenial karena memang secara budget yang paling masuk adalah investor saham seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas tentang strategi nih. Pastinya di investasi saham itu ada strategi-strategi
Yang Mas Eko tahu sendiri, akhir-akhir ini tuh banyak banget mahasiswa, investor-investor maupun masyarakat sekitar yang melakukan investasi, terutama investasi saham. Lalu menurut Mas Eko bagaimana sih nih Mas? Kasih tahu teman-teman juga strategi atau langkah nih untuk memulai investasi saham untuk para pemula khususnya. Iya. Untuk memulai investasi saham, tentunya kita harus yang pertama kita adalah belajar dulu basicnya dulu, pengetahuannya dulu apa itu saham, kemudian cara analisa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentunya kita nggak boleh yang namanya FOMO. Nah ini jadi satu istilah baru FOMO. Kalau di generasi saya bilangnya FOMO, nggak tahu kalau generasi teman-teman sebutnya apa. Jadi FOMO ini adalah orang yang cuma ikut-ikutan dari beberapa influencer atau teman-temannya yang mereka istilahnya pamer keuntungan dari investasi saham, bahwa investasi saham itu bisa untung dengan cepat. Nah itu tentunya hal-hal yang harus jauh-jauh untuk dihindarkan. Kenapa? Karena tentunya kita tidak tahu gimana prosesnya mereka untuk belajar, bagaimana prosesnya mereka untuk mengumpulkan dana, posisi keuangannya tentunya beda-beda. Jadi poinnya adalah tentu yang pertama kita belajar dulu cara analisanya seperti apa. Nah itu kita bisa manfaatkan tentunya fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Kalau di sini di sekolah vokasi tentunya kita punya galeri investasi sekolah vokasi UNS yang bisa dimanfaatkan. Nah kemudian yang kedua, kita nggak boleh FOMO asal ikut-ikutan entah itu influencer ataupun orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Ingat ya guys, kalau kita mau berinvestasi saham sebagai pemula kita nggak boleh FOMO ya Mas. Jadi harus ada prosesnya, harus belajar dan dengan informasi yang valid pastinya gitu. Nah tadi kita udah banyak nih mengenali apa sih itu investasi saham, apa perbedaan investasi saham dengan investasi lainnya, kemudian modal awal sampai tahap memulai investasi saham. Tapi kita tidak hanya membahas itu aja nih guys, kita beralih ke topik kedua, di mana topik ini kita akan membahas mengelola resiko investasi saham. Penasaran dong ya? Langsung aja yuk kita bahas. Oke, untuk topik kedua ini berhubungan tentang gaya hidup ya Mas. Oke, seperti yang kita tahu di investasi saham ini terdapat berbagai jenis resiko yang dihadapi investor. Mungkin dari Mas Eko bisa dijelasin nih Mas, apa aja sih jenis resiko yang ada di investasi saham? Oke, nah jenis resiko investasi mungkin saya akan mulai dari namanya piramida keuangan. Jadi di dalam dunia keuangan itu ada namanya piramida. Jadi ada satu pot kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi terlebih dulu, dan kalau dalam diagram itu investasi itu sebenarnya ada di paling pucuk. Nah jadi kalau diagram seperti ini itu investasi di pucuk. Nah paling dasar itu apa? Yang paling dasar itu adalah kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari terlebih dahulu. Nah setelah itu terpenuhi, baru nanti akan naik ke dalam yang namanya dana darurat, kebutuhan sehari-hari, kemudian tabungan. Nah kemudian paling atas itu adalah investasi. Jadi investasi itu kenapa di paling atas? Karena investasi itu dipastikan dari dana-dana atau uang-uang yang istilahnya disebut dengan uang dingin. Nah, ketika investasi itu sudah masuk ke dalam tahap itu, maka resikonya akan semakin kecil. Nah, itu adalah resiko sebelum kita masuk ke dalam investasi. Nah, kalau dalam investasi sendiri, resikonya apa? Nah, setiap investasi itu ada namanya resiko. Nah, kalau di dalam dunia keuangan itu ada namanya high risk dan juga high return. Semakin besar investasi, semakin besar juga resikonya. Nah, untuk di saham tentunya resikonya kita bicara resiko dulu. Resikonya itu ada penurunan nilai investasi kita dan juga perusahaannya kita terlikuidasi. Nah, cara mengelola resiko itu bagaimana? Tentunya kita harus melakukan analisa dulu. Apakah ketika kita investasi saham itu investasi atau jenis saham yang kita beli sudah aman atau tidak? Apakah dia perusahaannya profit, perusahaannya rugi? Tentunya yang rugi kita hindari. Bagaimana track recordnya, siapa manajemennya. Nah kemudian untuk keuntungannya, nah keuntungannya teman-teman pasti sudah tahu dan mungkin nggak perlu dijelaskan lebih detail lagi. Keuntungan di saham tentunya kenaikan harga dari harga pembeliannya kita, terus ada yang namanya dividen atau keuntungan dari investasi saham yang diberikan kepada pemegang sahamnya. Seperti itu. Oke, jadi ketika kita ingin memulai investasi saham, kita juga harus memperhatikan hal-hal tersebut ya Mas, agar terhindar nih, terutama kepada para pemula nih Mas. Pemula investor ini pasti
sering atau ada yang mengalami yang namanya kesalahan nih Mas. Biasanya kesalahan umum yang terjadi pada investor pemula ini apa sih Mas? Ya, kesalahan umum yang terjadi pada investor khususnya pemula itu adalah tadi Mbak, FOMO. Jadi kebanyakan pemula ini ingin berinvestasi di saham itu ingin cepat kaya. Kenapa? Karena dia melihat ada influencer, ada temannya yang tiba-tiba, oh dalam sehari, dalam seminggu udah beli apa dan apa. Nah ini membuat orang FOMO. Padahal kalau kita belajar sebelum kita terjun ke dalam investasi itu kita harus tahu tadi piramida keuangan, ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi dulu. Kemudian setelah itu sudah terpenuhi kita harus belajar dulu. Nah itu adalah resiko-resiko yang sebenarnya harus kita bisa kita minimalisasi dengan kita yang namanya belajar tadi seperti itu. Oke, jadi kesalahan umumnya itu kembali lagi ke FOMO ya Mas, karena memang kita tentunya ketika ingin memulai sebuah investasi saham gitu, jangan cuma karena FOMO aja ya teman-teman, karena bisa berakibat fatal gitu ya Mas. Oke, dari berbagai risiko tadi dan beberapa kesalahan umum tadi yang Mas Eko sebutkan ini, bagaimana sih Mas strategi dalam mengelola resiko investasi saham? Nah, mengelola resiko tentunya kita harus tadi kita upgrade dulu knowledge kita. Jadi kita belajar dulu upgrade knowledge kita. Nah itu ada beberapa fasilitas tentunya kalau teman-teman sekarang ini agak diuntungkan Mbak. Jadi saya ingin sedikit cerita bahwa ketika waktu itu di 2000 ya jadi ketahuan deh saya nanti. Jadi di tahun 2013-2014 waktu pertama kali saya belajar pasar modal, waktu itu belum ada namanya galeri investasi seperti yang sekarang ada di kampus-kampus. Jadi kalau kita mau belajar investasi itu kita bingung mau kemana, mau ke siapa, itu bingung. Nah sekarang setiap kampus bahkan di teman-teman di sekolah vokasi khususnya prodi keuangan perbankan kita ada namanya galeri investasi yang itu memfasilitasi buat teman-teman belajar baik itu teori dan juga prakteknya itu cukup memfasilitasi. Nah dengan adanya fasilitas itu tentunya mempermudah teman-teman untuk mengurangi resiko investasi dengan kita belajar lebih. Jadi memang salah satu cara untuk meminimalisasi resiko adalah kita belajar seperti itu. Jadi harus banyak belajar nih ya Mas Eko gitu, dan yang pastinya menerima informasi yang valid juga penting gitu ya Mas. Lalu kalau yang aku sendiri nih Mas pernah dengar yang namanya ada investasi bodong gitu Mas, dan ini nggak jarang bahkan banyak gitu. Nah tips untuk menghindari investasi bodong itu bagaimana sih Mas? Oke, nah tips untuk menghindari investasi bodong sebenarnya sederhana Mbak. Jadi suatu investasi yang menjanjikan keuntungan pasti itu udah pasti investasi bodong. Nah hanya ada satu jenis investasi memberikan keuntungan pasti yang diakui oleh OJK. Nah selain itu bodong, yaitu adalah obligasi. Nah obligasi itu adalah satu-satunya instrumen investasi yang menjanjikan keuntungan pasti. Nah selain itu pasti bodong. Jadi buat teman-teman yang pendengar maupun viewer, jadi nanti ketika ada yang menawarkan bahwa investasi itu tidak ada memberikan return investasi yang pasti selain obligasi, nah itu adalah investasi yang bodong. Jadi sederhana itu aja. Jadi ketika ada yang menawarkan bahwa ini adalah ada investasi returnnya pasti tanpa ada risiko, nah itu udah fix, itu ada investasi bodong seperti itu. Wah gitu ya teman-teman, nih Mas Eko udah ngasih tips ke kalian gitu ya. Selain dengan syarat-syarat yang Mas Eko tadi sebutkan, berarti itu artinya investasi bodong. Kita jadi lebih tahu ya Mas Eko. Oke, dan terakhir nih Mas Eko kasih dong saran atau pesan Mas Eko ke teman-teman untuk yang ingin belajar investasi saham gitu. Oke, nah saran-sarannya tentunya buat teman-teman yang saran tentunya harus belajar dulu ya, belajar dari awal. Jadi saya boleh kasih satu quote. Boleh. Sebenarnya buat quote sih. Jadi ini adalah salah satu ada satu kalimat yang saya jadikan pegangan juga. Jadi ada satu kalimat, nanti teman-teman jangan dibikin quote di ini ya. Jadi ada satu kalimat bahwa ketika kita ingin mencapai goal setting kita, itu ada
ada dua kondisi. Ketika kita kita melakukan aksi untuk mencapai goal, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama 50% berhasil dan 50% gagal. Nah, ketika kita diem aja, itu udah pasti 100% gagal. Nah, tinggal teman-teman milih aja mau 50% berhasil atau 50% gagal. Nah, dari quote itu kalau dikaitkan dengan investasi, tentunya teman-teman harus action. Artinya ketika nanti teman-teman sudah belajar, teman-teman harus mencoba. Nah, mencoba itu bisa 50% berhasil, bisa 50% gagal. Gitu aja. Kayak gitu. Intinya kita sebagai manusia juga harus bisa menerima resiko ya Mas. Betul. Ketika satu kali kita melangkah maju, itu artinya satu kali resiko ada di depan kita, gitu ya Mas. Betul. Oke, dan boleh nih Mas Eko, kita kasih closing statement nih buat hari ini dari Mas Eko buat pendengar-pendengarnya nanti. Nah, buat teman-teman semuanya, closing statement dari saya, jangan pernah berhenti belajar, ya. Jangan pernah berhenti belajar, terus belajar dan terus belajar. Kalau dikaitkan dengan quote tadi yang saya lakukan bahwa ketika kita sudah aksi, itu 50% berhasil, 50% gagal. Nah, kalau di Muslim itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa kaumnya itu melakukan sebuah aksi. Jadi buat teman-teman, jangan hanya teori-teori aja, jadi kita harus benar-benar praktek dan action seperti itu. Oke, action ya teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru kayak gitu ya Mas Eko. Oke, mantap banget nih Mas Eko. Ternyata kita udah ada di sesi penghujung nih Mas Eko. Untuk penutup bisa nih kita kasih semangat ke teman-teman ya Mas Eko untuk yang belajar investasi saham. Jangan takut untuk memulai dan cari informasi yang valid tentunya. Oke, terima kasih banyak Mas Eko udah menyempatkan waktunya untuk mampir di podcast KP Talk kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan nih sampai akhir. Semoga dari sesi KP Talk kali ini banyak hal positif yang bisa kita ambil dan bisa kita praktekkan atau amalkan nanti. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and